Tahun ini udah kelar hitungnya, total untung toko 2 juta. Setelah dipotong sewa, listrik, air, sama modal belanja, ini 80.000 buat lo. 80.000? Harga mati. Kok cuma 80.000, Kak? Kurang? Toko ini udah jalan 3 tahun, gue setiap hari jam 3 pagi. Ke pasar grosir, milih barang, angkut, rapihin, jualan, potong buah. Gak pernah libur, kerjaan kotor berat semua gue yang jalanin. Dulu kan janji bagi hasil 50-50, sekarang untung 2 juta. Cuma kasih 80.000. Toko gue yang cari, izin usaha gue yang urus. Supplier gue yang nego, lo cuma kerja kasar. Gue kasih 80.000 udah lebih dari cukup, udah baik banget. Jangan sok nggak terima. Lo nggak mau, banyak yang mau. Linmo, lo berani banget. Kakak lo yang pegang kendali, dikasih berapa ya terima. Lo pikir lo siapa buat nggak terima? Iya, cuma karena Jianjun kita bawa lo ke kota biar lo bisa lihat dunia, kasih lo makan. Sekarang udah bisa terbang, berani lawan kakak bagi harta. Dasar orang nggak tahu terima kasih. Kalian ngomongnya masuk akal dikit dong. Anak gue tiap hari di toko. Kerja keras, 3 tahun nggak pernah tidur nyenyak. Mana ada yang salah sama kalian? Kita bubar aja, toko ini kita tinggalin. Bubar ya silakan. Toko baru aja bulan lalu beli barang. Hutang ke supplier 400.000. Ini utang waktu masih kerja sama. Mau pergi boleh, bagi 2, lo bayar 200.000. Kita selesai. Lin Jianjun, lo ngomong sembarangan. Barang itu cuma bayar uang muka, mana ada hutang 400.000? Lo sengaja nipu gue. Buku catatan ada di gue bilang berapa ya berapa. Mau bayar 200.000 terus minggat, atau tetap di toko? Kerja, nanti tiap bulan gue kasih lo. Gaji 5.000, pilih sendiri. Oke, 200.000 gue bayar. Mulai sekarang. Gue Linmo sama lo Lin Jianjun. Putus total, gak ada hubungan lagi. Jangan sampai gue lihat lo lagi. Kalau pergi jangan balik. Linmo, tanpa gue. Di kota Hulo cuma bisa makan angin. Gue tunggu lo mati kelaparan. Gue Linmo, sekalipun mati kelaparan. Gak akan pernah balik minta lo. Gue bisa andalin kemampuan sendiri buat bikin toko buah. Sukses sekali, pasti bisa lagi yang kedua. Gue nggak boleh kalah. Nah, ini uangnya simpan. Ortu nggak punya kemampuan. Cuma bisa bantu segini. Jangan terlalu menekan diri sendiri. Kalau gagal, kita masih punya tanah di kampung. Orang tua nggak bakal kelaparan. Tenang aja, anakmu pasti bisa sukses. Pasti bikin kalian hidup enak. Mulai hari ini, Lin mau buka toko. Cuma jual buah paling segar, nggak bakal nakal timbangannya. Nggak bakal tipu, tiap rupiah yang didapat bikin hati tenang. Nggak ada beban. Pas banget, ada suara langkah di depan toko. Pelanggan pertama datang. Nah, aku jualan buah udah belasan tahun. Belum pernah lihat yang pilih-pilih kayak kamu. Orang lain pada campur yang bagus sama jelek. Kamu pilih-pilih gini mana bisa untung. Bos, aku jualan biar pelanggan balik lagi. Cari duit yang benar. Kalau kasih buah busuk sekali, pelanggan nggak bakal balik lagi. Toko baru ya? Apelnya kelihatan segar, manis nggak? Coba aja, Bu. Kalau nggak manis, gratis. Kalau nggak enak, balikin aja. Aku gantiin uangnya. Wah, manis banget. Jauh lebih enak dari toko Jianjun di ujung jalan. Buah di tokonya kelihatan bagus doang. Rasanya hambar, timbangannya juga suka dikit. Di gerbang barat komplek kita ada toko buah Xiaolin baru buka. Bosnya jujur, buahnya segar dan manis. Harganya juga nggak mahal. Coba deh ke sana. Dasar anak kurang ajar. Baru buka toko udah berani saingin aku. Kamu cari mati ya? Jangan beli di sana. Buahnya pestisidanya kelebihan.
Semua disuntik biar cepat mateng. Jangan beli buah di sana. Semua pakai hormon. Entar makan jadi sakit. Toko buah Jianjun diserang diskon 50%. Lebih terpercaya daripada toko dia. Ini laporan tes pestisida semua buah di tokoku. Semua lulus. Tiap kiriman ada laporannya. Silakan pantau kapan aja. Soal omongan kalian, aku udah rekam. Kalau masih nyebar fitnah, langsung aku laporkan polisi. Udah ada laporan masih ngomong sembarangan. Kelewatan banget. Jangan asal ngomong di sini. Kita tahu Bos Lin itu orangnya gimana. Lin Jianjun jual buah busuk, tipu-tipu orang. Siapa beli, siapa rugi. Buah jelek, buah hampir busuk, berapa aja aku terima. Makin murah makin bagus. Bos Lin, itu buah udah hampir busuk. Kalau dijual bisa bahaya. Kalau bikin orang sakit, tanggung jawabnya berat. Banyak omong, yang penting ada duit. Urusan lain emah bukan urusanku. Dilapisin lilin, dikasih poles, siapa yang tahu? Kak, kalau kita lakukan begini dan ketahuan pelanggan, reputasi kita bakal hancur total. Takut apa? Bisa nipu satu ya satu, yang penting duit dulu. Ibuku makan buah dari tokomu, sekarang tulang tersangkut di makanan. Masih terbaring di rumah sakit, kau harus ganti rugi. Siapa tahu ibumu makan apa? Barang lain. Mengapa bilang itu buah toko kami? Ada buktinya? Kalau tak ada bukti, pergi. Jangan coba-coba menipu di sini. Bos, buah di tokomu kualitasnya bagus semua. Bagaimana kau jamin buah setiap hari bisa tetap segar seperti ini? Setiap jam 3 pagi aku sendiri pilih barang di pasar grosir. Hanya ambil buah kelas A, yang tak laku hari ini. Setelah jam 8 malam diskon setengah harga, tak akan disimpan sampai besok. Buah busuk atau jelek tak pernah aku pajang. Perusahaan kami adalah supermarket berantai terbesar lokal. Ada belasan gerai, sekarang cari pemasok buah segar premium. Yang stabil untuk pasok rutin ke gerai setiap hari. Permintaannya besar, berani terima? Berani. Aku jamin kualitas tiap kiriman. Sama persis seperti yang Anda lihat hari ini, pasok tepat waktu. Tak akan dicampur palsu. Kalau ada masalah aku tanggung jawab penuh. Coba kerja sama 3 bulan dulu, pesanan tetap 800.000 per bulan. Asal kualitas standar, lanjut kontrak jangka panjang. Pesanan bisa 2 kali lipat, kalau kualitas bermasalah. Kerja sama langsung berhenti, plus bayar denda sesuai kontrak. Berani tanda tangan? Ada, terima kasih. Kasih kesempatan ini, aku tak akan mengecewakan. Aku kasih tahu. Sudah 3 bulan aku ikuti dia. Halo, saya dari perusahaan besar lokal. Kami perlu pesan 3.000 kotak buah, hadiah festival musim gugur. Total pesanan besar, 1,2 juta. Kapan bisa tanda tangan? Limo itu anak kecil, dapat pesanan 800.000. Sudah sombong, pesananku ini setahun dia. Nanti dapat duit ini, lihat bagaimana aku hancurkan dia. Ganti rugi 3 kali lipat sesuai kontrak. Total 3,6 juta, Lin Jianjun. Berani tipu kami dengan buah busuk? Ganti rugi 3 kali lipat. 3,6 juta, tak boleh kurang 1 sen pun. Kalau tidak, kita langsung ketemu di pengadilan. Lin Mo, tolong selamatkan kakakmu. Dia utang 3 juta, kalau tak bayar akan masuk penjara. Sekarang kau sudah kaya, jangan tinggalkan dia. Xiao Mo, dia sepupumu sendiri. Anak pamanmu, kalian satu kakek. Kalau kau tak tolong dia, kami orang tua ini hanya bisa mati di depanmu. Kakak ipar, cepatlah bangun. Kakak ipar, kalian ini ngapain? Dulu, bagaimana Jianjun menipu Xiao Mo? Kalian lupa? Dia menguras habis Xiao Mo lalu mengusirnya keluar. Memaksanya menanggung utang 200.000 yuan. Saat itu, kenapa kalian tidak memikirkan hari ini? Masalah yang dia buat sendiri, dosa yang dia perbuat sendiri, harus dia tanggung sendiri.
Xiaomo dari keluarga kami tidak akan membantu membayar 1 sen pun. Jangan coba-coba memanipulasi moral di sini. Paman, Bibi. Lu, aku di Lin Jianjun. Sampai tak punya uang sepeser pun, menanggung bukan 200.000 yuan. Saat bahkan makan pun susah. Tidak ada seorang pun dari kalian yang membantuku. Malah membantu dia memarahiku sebagai pengkhianat. Sekarang dia kena masalah. Kalian baru datang mencariku. Dia kan kakakmu, kamu tidak bisa tinggal diam melihatnya mati. Jalan yang dia pilih sendiri, lubang yang dia gali sendiri. Aku tidak akan membayarkannya 1 sen pun. Tapi, mengingat kita masih keluarga, aku bisa memberikan. Kalian berdua 20.000 yuan, anggap saja uang pensiun untuk kalian. Hanya ini, tidak akan lebih 1 sen pun. Lin Mo, kami menerima laporan real name. Buah yang dijual di tokomu, residu pestisidanya melampaui batas parah. Diduga menjual makanan tidak memenuhi standar. Sekarang kami akan mengambil sampel. Semua buah di toko untuk diperiksa. Mohon kooperatif. Saya sepenuhnya kooperatif dengan pemeriksaan, dan menerima semua hasil sampling. Di sini saya punya laporan uji residu pestisida pihak ketiga. Untuk setiap batch buah yang datang, semuanya lulus. Anda bisa periksa dulu. Pak, saya berani jamin, buah dari bos Lin kecil ini pasti tidak ada masalah. Seluruh kompleks kami beli di tokonya. Dia bahkan tidak menjual 1 buah busuk pun, mana mungkin residu pestisida berlebihan. Pasti ada yang melaporkan dengan niat jahat. Sampling selesai, kami akan segera keluarkan hasilnya. Selama itu, toko bisa beroperasi normal. Bos, tadi saya lihat Lin Jianjun berkeliaran mencurigakan di depan toko. Sudah lama saya duga dia. Kalau dia memang nekat menempuh jalan buntu, saya tidak perlu lagi memberi muka. Xiaolin, 3 bulan 0 keluhan pelanggan, 0 masalah kualitas. 0 keterlambatan pengiriman. Kamu pemasok paling andal yang pernah saya temui. Ini kontrak kerjasama resmi, nilai pesanan tahunan 12 juta. 18 toko di seluruh kota, pasokan buah segar semua kategori. Saya percayakan padamu. Sekarang volume pesanan naik 3 kali lipat, kalau masih ambil dari pasar grosir. Tidak hanya biaya tinggi, kendali kualitas juga tidak bisa maksimal. Kita harus pasok langsung dari produsen, langsung ke kebun dan tanda tangan kontrak dengan petani. Anda tangani kontrak penjualan eksklusif, kendalikan kualitas dari sumbernya. Turunkan harganya. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak bisa setuju, Bos Lin. Saya tahu Anda punya beberapa toko kecil, tapi Anda mau menampung seluruh produk kebun saya? Penjualan tahunan jutaan. Apa Anda punya kemampuan? Sebelumnya ada beberapa anak muda yang datang bernegosiasi. Akhirnya semua rugi besar. Saya tidak mau buah saya busuk. Di tangan Anda. Bos Wang, ini kontrak pasokan tahunan saya dengan supermarket rantai terbesar di kota, pesanan tahunan 12 juta. Saya punya saluran penjualan stabil, pasti tidak akan biarkan buah Anda busuk di kebun. Kita bisa tanda tangani kontrak percobaan dulu. Yang tidak laku, saya ganti rugi penuh. Anda serius mau menampung kebun saya seluas 100 hektar ini? Ya. Mau dipakai buat apa? Saya mau tanam buah naga. Halo Bos Wang. Saya sepupu Lin Mo. Juga partner perusahaan buah segar. Nama saya Lin Jianjun. Detail kerjasama yang dibicarakan adik saya tadi. Masih ada masalah, saya sengaja datang untuk tentukan ulang. Adik saya masih muda, terlalu hati-hati. Soal kemampuan perusahaan kami, tenang saja. Bekerja sama dengan belasan supermarket, apalagi kebun Anda ribuan hektar. Tambah 2 lagi pun kami bisa tampung. Harga kami naikkan 20%. Anda pasti untung. Lin Mo, kamu mau jadi besar dengan pasokan langsung dari produsen. Aku potong dulu sumber pasokanmu. Lihat nanti kamu kasih apa ke supermarket. Nanti kamu bayar denda, reputasi hancur. Malah balik minta tolong aku. Mari kita nilai buah-buahan kami ini. Ditanam dengan susah payah. Kenapa tidak boleh kami jual? Lin Mo, kamu penipu. Tanda tangan kontrak beli dengan kami, buah matang kamu tidak ambil. Buah kami ribuan hektar, sebentar lagi busuk di kebun. Ganti rugi kami. Penipu, bayar. Kalau tidak bayar, kami hancurkan tokomu. Bos Wang, saya tidak pernah tanda tangan. Kontrak pembelian resmi dengan Anda, hanya surat kesepakatan percobaan. Mana ada pelanggaran? Keluarkan kontraknya. Kita lihat bersama-sama. Masih ngeles. Ini sepupumu, Lin Jianjun yang tanda tangan dengan saya. Dia bilang dia adalah mitra di perusahaanmu. Menandatangani kontrak berarti mewakilimu. Sekarang dia tidak bisa dihubungi. Kamu harus bertanggung jawab. Halo, saya mau lapor polisi. Saya diutus oleh Bos Sang.
untuk menangani masalah ini. Semua dengarkan baik-baik, ini rekaman saya dan Bos Wang. Saat bahas kerjasama, saya tegas bilang. Semua kontrak resmi harus saya tanda tangan sendiri. Dan cap perusahaan baru sah, siapapun yang tanda tangan. Tidak ada hubungannya dengan saya. Apalagi Li Jianjun sudah lama. Terus hubungan dengan saya, bukan orang perusahaan saya. Surat kuasa ini dia palsukan. Kamu ini, kenapa tidak periksa dulu? Langsung tanda tangan kontrak? Penipunya keterlaluan. Lalu buah kami bagaimana? Ribuan hektar buah. Kalau tidak dipetik akan busuk, penghidupan seluruh desa. Tergantung pada ini. Saya tidak akan biarkan kalian rugi. Kontrak itu Li Jianjun tipu kalian tanda tangan. Bukan urusan saya bisa acuh, tapi buah ini kalian. Tanam dengan susah payah. Jangan sampai busuk di kebun. Begini, sesuai harga beli. Yang kita sepakati, semua buah matang saya beli semua. Hari ini saya atur truk ambil, bayar di tempat, tidak telat. Terima kasih Bos Xiaolin. Terima kasih. Berani kabur lagi? Mau pergi lagi? Ayo. Ini uang saya, baik, bawa dia pergi. Kalau tidak bayar utang, kaki kamu saya potong. Bisnis buah segar, kuncinya kesegaran, kualitas, kejujuran. Mulai hari ini, buah di semua toko. Harus dipetik hari itu, sampai toko hari itu, buah busuk ganti. Kurang 1 ons, ganti 10 kati, aturan ini tidak boleh dilanggar. Nak, akhirnya kamu sukses. Jangan terlalu capek. Kesehatan yang penting. Ibu tenang, saya tahu batas. Ibu tenang. Saya tahu batas. Dulu untuk bertahan hidup. Sekarang saya akan kembangkan ini lebih besar. Tolong, makan buah tokonya keracunan. Buah tokonya beracun, jangan beli. Makan bisa mati. Jangan percaya dia itu bos, sepupu jahat itu. Dulu tipu bos, sekarang cari masalah. Saya lihat sendiri tadi di depan toko. Dia minum obat muntah, bukan keracunan buah. Sudah jelas cari masalah. Lin Jianjun, saya sudah lapor polisi. Kamu diduga melakukan pemerasan dan fitnah, rekaman CCTV adalah bukti kuatnya. Kamu tunggu saja sanksi hukum yang akan datang. Bajingan, mati saja kamu. Selamat ya, selamat. Sukses untuk pembukaannya. Hahaha, terima kasih, terima kasih. Haha, Bos Liu. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Sudah setengah tahun saya kerja sama dengan Bos Lin. Dia adalah pengusaha paling berprinsip dan paling mementingkan kualitas yang pernah saya temui. Hari ini kami resmi bekerja sama dengan Limo, menandatangani perjanjian kerja sama strategis tahunan. Nilai pesanan tahunan naik jadi 20 juta. Pasokan eksklusif untuk semua kategori produk segar di semua toko retail kota. Kami akan mendukung perkembangan Bapak Mo bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik. Setahun lalu saya punya utang 200.000. Di toko kecil 10 meter persegi, hampir tak bisa bayar sewa. Hari ini saya bisa berdiri di sini, bukan karena bakat atau keberuntungan, tapi karena kualitas setiap buah. Yang dikontrol ketat, prinsip tidak cari untung kotor. Dan setiap pelanggan serta mitra yang percaya pada saya. Ke depan, saya akan tetap berpegang pada prinsip memberikan buah terbaru dan terpercaya ke tangan setiap orang. Jalannya dia yang pilih, tak ada yang bisa bantu.
Pemberitahuan pengambil alihan dari pemilik. Maaf, nomor yang Anda hubungi kosong. Pokok plus bunga sudah membengkak jadi 4 juta. Kalau 3 bulan tidak lunas, kaki satunya lagi bakal kami patahin. Linmo, gara-gara kamu saya jadi begini. Semua salahmu. Kalau saya susah, kamu juga jangan mau enak. Bahkan kalau saya mati, saya akan bawa kamu ikut mati. Sukses nih, Xiaomo sukses. Hahaha. Bos besar pulang. Halo, halo. Halo, 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 halo. Halo, halo, hahaha. Ada apa ini? Ini kenapa sih? Waduh, sayang sekali. Xiaomo, kamu lihat sendiri. Di desa kita tiap rumah tanam pohon buah, kualitas buahnya bagus banget. Tapi nggak ada yang beli, pemborong tekan harga senaknya. 1 kilo cuma dibayar beberapa ratus rupiah, modal pupuk aja nggak balik. Kalau nggak dipetik ya busuk di kebun. Warga sini susah banget. Iya, Xiaomo. Kami seumur hidup nanam pohon buah. Cuma andal buah ini buat hidup, biaya sekolah anak, obat-obatan orang tua, semua tergantung ini. Sekarang buah nggak laku, kami hampir nggak bisa bertahan hidup. Paman-paman, tante-tante, saya juga anak desa ini yang merantau. Melihat buah-buahan kalian membusuk di kebun, hatiku juga sedih. Jadi, aku akan mendirikan koperasi penanaman di desa. Semua bisa ikut saham, aku akan memberikan bimbingan teknik penanaman gratis. Semua buahnya akan kubeli dengan harga 20% lebih tinggi dari pasar, semua aku tanggung. Berapapun banyaknya, akan kuterima, tidak akan menunda pembayaran sedikit pun. Aduh, Masalah koperasi sudah kusampaikan ke atasan. Atasan sangat memperhatikan, menyuruhku berdiskusi baik-baik dengan kalian. Lihat apa pendapat dan permintaan kalian. Xiaomo, tolong selamatkan Jianjun. Dia punya utang rentenir 4 juta, kalau tidak dibayar, dia akan dibunuh. Sekarang kamu sudah kaya. Kamu bos besar, jangan tega melihatnya mati. Xiaomo, aku tahu dulu kami salah padamu. Jianjun memang brengsek, menipumu. Tapi dia satu-satunya sepupumu, penerus keluarga Lin. Kalau kamu tidak menolongnya, dia pasti mati. Kami bersujud padamu. Kakak ipar, apa yang kalian lakukan? Dulu waktu Jianjun menipu Xiaomo, sampai tak punya uang, hampir tidak bisa hidup. Di mana kalian? Sekarang dia buat masalah besar. Baru kalian cari Xiaomo. Mana ada logika seperti itu? Utangnya sendiri, bayar sendiri. Uang Xiaomo kami juga bukan datang dari angin. Didapat susah payah, sen demi sen. Jangan paksa secara moral di sini, paman. Paman, Bibi. Aku bisa mengerti perasaan kalian sebagai orang tua. Tapi utang Lin Jianjun dari judi, penipuan, rentenir, tidak ada hubungan denganku, aku tidak wajib bayar utangnya. Linmo, kamu anak durhaka. Tidak kenal saudara. Kamu kayak lupa daratan. Sekalipun kami mati di sini, kamu harus selamatkan Jianjun. Aku ulangi. Utang tidak kubayar. Tapi karena kita masih keluarga, aku kasih kalian berdua 50.000, cari tempat tinggal. Menikmati masa tua. Soal Lin Jianjun, dia dewasa, harus tanggung jawab atas perbuatannya. Beli pestisida. Lalu kunci pembuka. Linmo, biar kamu sukses, jadi bos besar. Hari ini kuhancurkan segalanya. Kubawa kamu ke neraka bersamaku. Lin Jianjun, jangan bergerak. Kami sudah di sini. Menunggumu lama. Lin Jianjun, sudah kuberi kesempatan berkali-kali. Tapi kamu tak pernah sadar, sampai akhirnya kamu terpuruk seperti ini. Semua ini ulahmu sendiri. Kali ini, tidak akan ada lagi yang bisa membantumu.
Setelah diperiksa oleh pengadilan, saya satpam kompleks, bisa membuktikan malam itu. Memang ada yang melihatnya di sekitar TKP. Terdakwa Lin Jianjun dinyatakan bersalah. Atas kejahatan penyebaran zat berbahaya, dihukum kumulatif. Dihukum penjara 12 tahun. Xiao Mo, terima kasih. Kalau bukan kamu, buah kami masih busuk di kebun. Seumur hidup kami takkan bisa dapat uang sebanyak ini. Kamu penyelamat seluruh desa kami. Xiao Mo, kalau bukan kamu, buah kami masih busuk di kebun. Seumur hidup kami takkan dapat uang sebanyak ini. Kamu penyelamat seluruh desa kami. Xiao Mo, kamu bikin jalan untuk desa, bangun SD baru. Sekarang bawa seluruh desa jadi kaya. Kamu kebanggaan desa kita. Paman, Bibi, tak usah terima kasih. Saya berasal dari desa ini. Bisa bawa kalian hidup sejahtera. Itu kehormatan saya. Kedepan koperasi akan kami kembangkan lebih besar. Agar buah desa kita bisa dijual ke seluruh Indonesia. Setiap keluarga bisa punya rumah baru. Hidup sejahtera. Bagus, bagus. Xiao Mo, maaf, dulu paman bodoh. Kami salah padamu, apalagi si brengsek itu. Berulang kali menyakitimu, paman minta maaf. Bisa maafkan kami? Xiao Mo dulu bibi salah, tak seharusnya memarahimu. Tak seharusnya memaksamu secara moral. Jianjun sampai begini. Salah sendiri, kami tak salahkan siapapun. Terima kasih masih mau kasih kami uang pensiun. Masih sediakan tempat tinggal di desa. Kami sungguh malu bertemu kamu. Paman, Bibi, sudah lewat. Masa lalu tak akan kupendam lagi. Kalian orang tua, yang penting pensiun dengan tenang. Hidup dengan baik. Terima kasih, terima kasih. Halo, Bu. Aku putuskan, aku mau pulang. Dulu di kampung, aku dan ayahmu tak pernah bermimpi bisa tinggal di rumah sebaik ini di Shanghai. Semua berkat usahamu, kerja kerasmu. Ibu, ayah, dulu kalian berkorban untukku seumur hidup. Sekarang aku sudah mampu. Waktunya kalian menikmati hidup. Mulai sekarang tinggallah di sini dengan tenang. Jangan pikirkan apa-apa lagi, setiap hari jalan-jalan saja. Menari, berkebun, yang penting bahagia. Nak, ayah bangga padamu. Kesuksesanmu hari ini bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras dan integritasmu. Kemanapun kau pergi nanti, tetaplah jadi diri sendiri. Jangan lupa asal-usul, jangan cari uang haram. Tenang ayah, aku takkan pernah lupa.
Jangan sembunyi. Kakak mau salah, maafkan aku. Dulu aku tergoda, aku brengsek, aku bukan manusia. Aku tak seharusnya menjerumuskanmu, berkali-kali menyakitimu. Hal yang paling kusesali seumur hidup adalah mengkhianatimu. Bangunlah. Ambil uang ini, cari tempat tinggal dulu, cari kerjaan yang halal. Jalan hidupmu pilihanmu sendiri. Yang lalu biarlah berlalu. Kedepannya, jalani hidupmu dengan baik. Maaf. Sebagai perusahaan manajemen operasi merek profesional, TN mau selalu mengandalkan tim ahli, layanan purna jual lengkap, dan kebijakan paling kompetitif untuk melayani setiap mitra waralaba kami. Kebijakan dukungan waralaba kami. Aku bekerja sama dengan TN Mo selama 4 tahun. Bos Lin selalu mengutamakan kualitas dan kejujuran. Itu sebabnya kami bisa bekerja sama sampai sekarang. Ikuti TN Mo. Ikuti Bos Lin, pasti tidak salah. Menyelesaikan penetrasi merek provinsi, menandatangani kontrak dengan mitra waralaba terbaik di berbagai gerai. Merek berhasil ditandatangani. Bos Lin, dari pengusaha dengan utang 200.000 menjadi miliarder seperti sekarang. Apa rahasia sukses Anda? Tidak ada rahasia. Aku hanya selalu ingat, aku penjual buah, harus bertanggung jawab pada setiap pembeli. Jangan menipu, jangan cari uang haram, tetaplah pada prinsip. Jalanilah dengan tekun, selangkah demi selangkah, itu sudah cukup. Kamu kerjakan saja, logistik dan penjualan. Selanjutnya akan aku urus sendiri. Kami tidak tahu kapan buah-buah ini bisa terjual. Aku yang jualkan. Sebagai perusahaan, jangan hanya memikirkan uang. Kami beli buah dari petani, mulai dari buah. Sekarang sudah mampu, harus memberi kembali. Membantu lebih banyak petani keluar dari kesulitan. Membantu lebih banyak anak keluar dari pegunungan. Ini adalah arti terbesar kita melakukan hal ini. Sekretaris buah, Ayah, Ibu, koper sudah dikemas, kita berangkat besok pagi. Oke. Xiao Mo sudah pulang, selamat kembali ke rumah. Xiao Mo, kamu akhirnya pulang. Seluruh penduduk desa ada di sini menunggumu. Tahun ini, desa kita bergantung pada koperasi. Setiap keluarga dapat untung besar dan membangun rumah baru. Semua ini adalah jasa kamu. Xiao Mo, Paman mengucapkan salam untukmu. Dulu kami salah terhadapmu. Sekarang Paman benar-benar bangga padamu. Kamu adalah keluarga Lin kita. Anak yang paling berhasil. Paman, sudah tahun baru, hal yang lalu tidak perlu dibicarakan lagi. Selamat tahun baru. Partai Komunis kita dan Tentara Rut ke-8 dan Tentara Baru ke-4 yang dipimpinnya adalah pasukan revolusi. Pasukan kita sepenuhnya dibentuk untuk membebaskan rakyat dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. lihat-lihat, benar-benar bagus. 5 tahun yang lalu, saya dididik oleh sepupu yang paling saya percaya hingga tidak punya apa-apa. Saya berdiri di Jalan Kota Hu dengan utang 200.000 yuan. Bahkan tidak mampu makan satu porsi nasi yang kenyang. Sedang masa depan dari mana? 5 tahun kemudian, saya punya perusahaan dan merek sendiri. Aku sendiri, membuat orang tua saya bisa menikmati masa tua dengan tenang. Membawa penduduk desa di kampung halaman menjadi kaya. Membantu petani buah di pegunungan keluar dari kesulitan. Ada orang bertanya apa rahasia saya bangkit dari keterpurukan.
Sebenarnya tidak pernah rahasia apapun. Saya hanya memegang teguh dua kata, kejujuran. Tidak bermain licik. Tidak mencari uang kotor, tidak mengecewakan setiap kepercayaan, berjalan dengan kepala tegak. Langkah maju selangkah demi selangkah. Jalan hidup tidak pernah ada jalan pintas. Juga tidak pernah ada jalan yang kamu tempuh sia-sia. Derita yang kamu alami, keringat yang kamu keluarkan, prinsip yang kamu pegang teguh. Akhirnya akan menjadi cahaya yang menerangi jalanmu ke depan. Semoga setiap orang yang berada di titik rendah dapat memegang teguh hati awalnya. Tidak menyerah, tidak mundur, akhirnya akan keluar dari jalan bangkit dari keterpurukan milikmu sendiri.